dan Bapak Ibu pengurus pekerja semua atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Hari ini kita akan membahas mengenai best practice asuhan keperawatan pekerja pada perusahaan oil and gas. Mungkin di sini sudah pasti banyak dari Bapak Ibu yang merupakan senior saya, pembimbing saya, teman-teman saya, dan yang mana bukan berarti di sini saya lebih jago, lebih hebat atau bagaimana, tapi ini secara kebetulan tema yang diminta yaitu pada perusahaan oil and gas ini sesuai dengan bidang tempat saya bekerja begitu. Jadi sama-sama kita sharing-sharing belajar di sini. Jika ada dari teman-teman yang bekerja di bidang yang mirip seperti oil and gas, katakanlah di petrochemical atau di tambang energi, itu juga mungkin nanti kita bisa sharing-sharing di sini melalui forum tanya jawab ya. Baik, saya lanjutkan di next Pak. Oke, latar belakang tempat kerja saya yaitu merupakan salah satu perusahaan pengolahan minyak, yaitu refinery, yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Perusahaan telah beroperasi sejak tahun 1922 dan saat ini memasok hingga 26% total kebutuhan BBM di seluruh Indonesia. Produk yang kami hasilkan disalurkan ke kawasan Indonesia bagian timur, yang merupakan 2/3 dari Indonesia, dan beberapa produk lagi disalurkan ke Indonesia bagian barat, serta beberapa produk sisanya lainnya diekspor. Hasil dari pengolahan minyak bumi ini yang diproduksi yaitu meliputi bahan bakar minyak atau BBM seperti premium, kerosen, solar, pertadex, pertamax, dan non bahan bakar minyak yaitu smooth fleet 05 atau juga nafta yang itu digunakan di perusahaan-perusahaan petrochemical, dan yang terakhir adalah LPG, liquid petroleum gas, yang hampir seluruh produk yang dihasilkan digunakan untuk memasok kebutuhan dalam negeri, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Next. Oke. Di next, Pak. Mungkin sekilas gambaran kembali tentang tadi sempat itu disinggung juga mengenai tugas-tugas perawat di tempat kerja, yaitu ya sangat bermacam-macam ya, ada yang sebagai manajer, sebagai konsultan dan sebagainya. Tapi ini kebetulan di tempat kerja saya diberikan amanah untuk beberapa tugas sebagai berikut. Saya bacakan inti-intinya saja. Yang pertama, seperti merencanakan program kesehatan kerja dan hygiene industri, termasuk sinergi pemantauan dengan SRS dan SMT. SRS ini sebuah lembaga audit ya, sebuah lembaga audit dan standarisasi internasional sejenis ISO, tapi dia khusus pada perusahaan energi. Sedangkan SMT sistem manajemen terpadu yang diterapkan oleh kementerian. Kemudian melaksanakan HRA dan memitigasinya, kemudian mengarahkan personil occupational health dalam menyusun laporan dan broadcasting, menyusun, memantau, dan memberikan program pelatihan kesehatan kerja, training yang ada di sini bukan training seperti PJK 3 gitu, tapi training internal untuk karyawan maupun untuk para pekerja yang akan bekerja di sini, pekerja kontraktor, atau training untuk pekerja yang baru masuk ke perusahaan. Kemudian melakukan inspeksi food hygiene, yaitu penyedia makanan untuk perusahaan, dan melakukan inspeksi ke warehousing gudang bahan kimia. Menyusun rekomendasi sesuai dari hasil pengukuran. Ini ada beberapa tugas industrial hygiene yang dibebankan kepada kita. Kemudian mengatur kebutuhan bagian kesehatan kerja dan memantau minimum stok level peralatan yang kita gunakan, memberikan OH Talks dan Safety Talks. Ini kalau di komunitas sering kita sebut sebagai penyuluhan ya, OH Talk dan Safety Talk. Bedanya apa? Kalau OH Talk orang
Sebenarnya mirip-mirip, sama aja sih. OH Talk itu orang lebih bicara tentang kesehatan kerja, sedangkan Safety Talks di situ yang dibicarakan adalah masalah-masalah safety. Kemudian memantau temuan dan memberikan rekomendasi serta menutup temuan tersebut. Jadi misalkan ada hasil audit, internal audit, audit ISRS, audit SMT, MWA, kemudian manajemen walkthrough, MWT, SMT juga, audit SMT, itu kami yang harus memantaunya, apa temuan tersebut, bagaimana rekomendasi dari temuan tersebut, dan apa yang bisa kita lakukan untuk agar temuan tersebut tertutup gitu, dianggap selesai. Karena perusahaan sudah menjalankan ISO di mana setiap ada temuan, setiap ada rekomendasi yang sifatnya untuk perbaikan, maka harus dilakukan sekarang dan saat ini juga. Jadi ini bagian dari tugas kita, melakukan pengamatan dan intervensi kepada pekerja dan lingkungan kerja. Kalau misalkan pekerja ada yang melakukan tindakan tidak aman, pekerja yang melakukan tindakan membahayakan kesehatan, misalkan apa, bekerja di area radiasi, tapi tidak menggunakan alat pelindung diri, tidak menggunakan baju pelindung, atau mesin motor radiasinya setelah digunakan tidak dimatikan, sehingga mesin tersebut terus memancarkan sinar radioaktif. Kemudian memonitor peralatan kesehatan kerja, memastikan semua data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Kemudian job tambahan kami yaitu adalah membuat asuhan keperawatan dan menjalankannya. Nah ini mungkin Bapak Ibu sudah bertanya-tanya kenapa membuat asuhan keperawatan jadi job tambahan gitu, bukan tugas wajib yang diberikan oleh perusahaan. Karena memang di tempat saya kebetulan antara occupational health dengan on-site dengan klinik itu terpisah departemen, terpisah divisi. Ya, di perusahaan lain mungkin satu, HSSE atau K3L itu ada membawahi klinik atau klinik membawahi HSE, tapi jarang ya. Biasanya HSE membawahi klinik. Tapi di tempat kami kebetulan klinik dan HSE itu terpisah, beda departemen, beda fungsi. Kalau HSE lebih kepada menjaga semua masalah aspek safety, aspek occupational health, aspek security, dan aspek lingkungan, serta pemadaman emergensi, pemadaman api, dan masalah-masalah emergensi lain seperti COVID. COVID ini termasuk masalah emergensi yang sudah ditetapkan, dan itu berada di tempat kerja utama, dalam artian di kilang, di area pengolahan. Sedangkan medical atau on-site klinik itu dia berhubungan dengan rumah sakit, berhubungan dengan pihak luar. Kebetulan perusahaan juga memiliki rumah sakit tersendiri yang rumah sakit umum yang itu didirikan oleh perusahaan, satu grup gitu, satu naungan, satu payung. Jadi on-site klinik mereka banyak berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Gampangnya bisa dikatakan untuk kesehatan kerja, occupational health ini lebih ke dalam kilang, sedangkan ke dalam kilang dan promotif preventif. Tapi untuk kuratif dan rehabilitatifnya itu ada di wilayah medical atau wilayah on-site klinik. Jadi pembagian tugasnya seperti itu. Ini sedikit ringkasan review materi yang menambahkan tadi sudah dijelaskan Pak Muin. Landasan praktik kita sebagai perawat kesehatan kerja sesuai yang disampaikan oleh para profesor, para dosen, yaitu adalah untuk membantu individu dan tempat kerja dalam mencapai tingkat kesehatan dan keselamatan terbaik bagi pekerja maupun bagi tempat kerja ke level yang lebih tinggi. Itu adalah misi kita sebagai perawat kesehatan kerja. Jadi kita harus berupaya untuk meningkatkan derajat hidup kesehatan para pekerja dan meningkatkan tempat kerja agar lebih sehat,
agar lebih aman, agar lebih membuat orang tuh nyaman dan produktif di tempat kerja, begitu. Sedangkan fokus kegiatan kita, fokus praktik kita kepada promosi dan restorasi kesehatan, pencegahan penyakit, serta proteksi dari hazard di tempat kerja. Nah, itu beberapa contoh, ada foto yang kemarin kita lakukan. Yang sebelah kanan ini GHK. GHK itu Good Housekeeping atau Cleaning di area Control Room RPPK di Power Plant. Itu dalam rangka pencegahan di awal-awal penyebaran COVID. Dan sampai saat ini, cleaning rutin atau desinfeksi kita tetap melakukannya. Kemudian itu juga tadi melengkapi peran perawat. Tadi sempat disinggung di sana peran perawat ada sebagai advokator. Advokator di situ juga ada peran perawat sebagai konsultan, di mana pada saat itu dari perusahaan itu kebijakannya melakukan disinfeksi menggunakan klorin sebanyak 0,5%. Tapi klorin itu digunakan dalam bentuk satu di lab, seperti di foto yang tadi, slide sebelumnya, di lab ada juga klorin yang sifatnya diuapkan. Diuapkan itu menggunakan sprayer, jadi seperti semprotan minyak wangi gitu. Lalu saya sampaikan kepada pihak manajemen, Pak, mohon maaf kalau klorin ini tidak boleh diuapkan karena dia dapat masuk ke saluran pernapasan dan itu membahayakan. Tapi kalau klorin ini disiram ke sebuah lab, kemudian dilakukan pembilasan atau pengelapan pada material-material yang non makhluk hidup, maka itu diizinkan untuk membunuh bakteri maupun virus atau mikroorganisme lain menggunakan klorin 0,5%. Dan alhamdulillah waktu itu setelah dijelaskan pihak manajemen setuju klorin tidak lagi digunakan sebagai bahan spray, tapi digunakan untuk mengelap begitu. Ini salah satu peran perawat yang bisa kita gunakan. Kemudian gambar sebelah kiri yaitu pembuatan backdrop promosi kesehatan, yang mana sebenarnya di balik backdrop itu adalah tempat wastafel. Sana ada 12 wastafel, kita pasang kiri dan kanan gedung. Kemudian di balik wastafel itu daripada kosong, nah ini apa yang kita bisa pakai? Kita pakailah untuk promosi kesehatan. Bagaimana kalau kita pasang ini? Ya tetap kita harus komunikasikan dengan pihak manajemen, dengan atasan, boleh atau tidak kita menempelkan tulisan-tulisan dan seterusnya. Akhirnya manajemen setuju. Tulisannya seperti apa? Kita gambarkan seperti ini tulisannya yang nanti akan disampaikan. Alhamdulillah ini juga ternyata sejalan dengan kebijakan dari grup perusahaan, sehingga kita di sini tidak mengalami kesulitan yang cukup signifikan dalam membuat promosi kesehatan berbasis tembok seperti itu ya. Lanjut. Slide berikutnya, Pak. Oke. Hazard identification atau kalau keperawatan tuh di rumah sakit atau di mana selama kita kuliah dulu sering disebut sebagai pengkajian ya. Tapi kalau di tempat kerja orang seringnya mengatakan sebagai hazard identification atau identifikasi bahaya. Adalah process of recognizing that a hazard exists and defining its characteristic. Proses mengenali adanya bahaya dan mendefinisikan karakteristiknya. Jadi bahayanya seperti apa, bagaimana cara bahaya itu dapat memapar atau menulari atau menjangkiti kalau bentuknya bahaya biologis, atau melukai kalau bentuknya bahaya fisik manusia, dalam hal ini adalah pekerja. Nah, ini prosesnya namanya hazard identification. Nah, di gambar sebelah kanan ini adalah salah satu bentuk yang memudahkan setelah kita mengkaji. Di dalam gudang bahan kimia terdapat bahan yang mudah meledak, yaitu terdapat tabung gas bertekanan. Sehingga kita pasang sign sesuai dengan simbol-simbol yang berlaku secara internasional.
Kita pasang sign di depan pintu masuk dan di depan gudang. Jadi kita pasang sign bahan yang mudah meledak. Kalau di sana terdapat bahan yang sifatnya iritatif atau korosif, sama, kita juga tetap pasang sign atau penanda bahwa di situ terdapat bahan yang berbahaya. Dilanjut. Slide berikutnya. Oke. Nah, ini kita sedikit mereview hazard identification, bahaya-bahaya di tempat hazard, dari tempat kerja yang saat ini kita bekerja. Halo, masih online? Oh, Ya, masih ya. Oke. Masih, Pak, silakan. Sempat hilang ininya. Kita lanjutkan. Bahaya biologi ini masih ada di tempat kerja kami gitu. Seperti tawon, serangga, kemudian virus corona udah pasti ya, yang sekarang lagi dibahas di mana-mana. Kemudian mikroorganisme lain seperti cacing, kadang-kadang ada pekerja yang ini kakinya kemasukan cacing, cacing laut gitu. Nah, itu mirip-mirip gejalanya seperti filariasis, cacingnya parasit. Kemudian ada bahaya biologi lain adalah anjing, kera, biawak. Biawak ini masih ada, dan buaya, tapi buaya sudah tidak ditemukan lagi. Dulu sempat ada, tapi karena kita tidak tahu apakah dari muara kemudian bisa pindah ke dalam kilang, ke lingkungan area tempat kerja, sehingga kita masih pasang kewaspadaan terhadap buaya ya. Kemudian bahaya chemical, bahaya kimia, itu ada gas beracun, kita ada H2S, ada karbon monoksida, ada amoniak, kemudian ada karbon dioksida, kemudian ada butan, ada metan. Nah, itu semua gas-gas beracun yang kita waspadai, termasuk juga BTX ya, benzen, toluen, dan silane. Nah, itu salah satu bahan yang biasanya umum pada industri-industri migas, termasuk industri petrochemical dan pengolahan turunannya, industri plastik misalkan. Kemudian bahasa fisik. Bahasa fisik di sini banyaknya adalah listrik, bahaya tersengat listrik, radiasi karena kita menggunakan dua jenis sumber radioaktif, yaitu sumber radioaktif yang menggunakan motor, di mana sumber itu akan berfungsi jika motornya dinyalakan, jika listriknya dinyalakan atau dihidupkan. Sedangkan sumber radioaktif yang lain yaitu menggunakan zat radioaktif seperti iodium misalkan. Nah, kemudian bahaya lain adalah tekanan, karena di kilang atau di industri-industri migas pasti ada banyak bangunan atau equipment besar yang itu kedap udara, tapi berhubungan dengan pipa-pipa yang menyemprotkan tekanan tinggi, baik itu berupa uap maupun gas. Noise ini banyak kebisingan banyak berasal dari uap, dari steam maupun dari equipment yang sedang bekerja, termasuk dari pompa. Karena pompa yang kita gunakan besar-besar, apalagi pompa air di power plant, itu kekuatannya nggak kalah dengan yang di PDAM, bahkan lebih besar kayaknya. Karena kekuatan dan besarnya tekanan pompa itu menimbulkan kebisingan yang cukup tinggi. Kemudian bahaya ketinggian, karena kita banyak sekali maintenance dan pemeriksaan inspeksi di ketinggian, serta bahaya vibrasi, yaitu bahaya getaran jika menggunakan alat-alat yang berputar, alat-alat yang bergerak. Bahaya ergonomi juga kita banyak, karena ada hal-hal tertentu yang itu tetap menggunakan manual handling, seperti misalkan mengangkat satu buah tabung gas bertekanan, misalkan tabung oksigen atau tabung argon, itu masih manual. Tapi kalau tabungnya banyak, kita menggunakan kren, menggunakan alat angkut. Bahaya psikososial, stres kerja ini dimanapun pasti ada, di tempat kerja ataupun baik di kilang maupun di
tempat kerja lain di pabrik ataupun tempat kerja kecil pun, misalkan tempat kerjanya usaha mikro dan UMKM gitu ya, itu juga pasti ada bahaya psikososialnya. Stres kerjanya, tekanan, gimana pekerja hubungannya dengan atasan dan bawahan. Kemudian bahaya lain yang merupakan gabungan di kilang ini di industri migas pasti banyak, yaitu bahaya confined space. Confined space ini adalah ruang terbatas. Ruang terbatas adalah nggak semua ruang bisa dikatakan sebagai ruang terbatas. Jadi ada syaratnya. Sebuah tempat kerja bisa dianggap sebagai ruang terbatas yang berbahaya jika memenuhi 3 syarat. Yaitu pertama, dia cukup besarnya untuk orang masuk dan bekerja di dalamnya secara utuh. Jadi dia harus masuk dan bekerja secara utuh. Jadi kalau misalkan ada orang masuk cuma tangannya aja, dia pakai sikat kawat, misalkan dia bersihin, dia kosek-kosek gitu, itu bukan ruang terbatas. Tapi kalau dia bisa masuk dari kepala sampai dengan kaki dan dia bekerja di dalamnya, maka itu salah satu syarat bisa disebut sebagai ruang terbatas. Yang kedua, kalau sebuah ruang kerja itu memiliki akses keluar masuk dan ventilasi yang terbatas, sehingga kemungkinan udara untuk keluar masuk juga terbatas. Di situ dapat terjadi kesulitan pertukaran udara, dan udara yang berbahaya di situ yang susah bertukar. Jika ada udara tambahan yang misalkan masuk udara lain ataupun dari minyak yang terkena panas akhirnya menguap menjadi bensin, menjadi metan, itu juga menimbulkan bahaya sendiri. Yang ketiga adalah bukan tempat kerja terus-menerus. Jadi kalau 3 syarat itu terpenuhi, maka ruangan tersebut dapat dianggap sebagai ruang terbatas. Tapi ini adalah bahaya gabungan, di mana ruang terbatas tersebut ada bahaya ergonomik, ada bahaya psikososial, ada bahaya chemical, gas-gas beracun, uap-uap beracun, bahaya biologi juga ada, bahaya fisik, apalagi kalau ruang terbatas tersebut terdapat mixer, terdapat agitator, terdapat benda bergerak, benda berputar, pasti di situ ada alat listrik sehingga kita harus melakukan pemutusan sumber energi, yaitu dengan loto. Next, Pak. Oke. Pengkajian yang kita lakukan di tempat kerja itu ada menggunakan 4 cara. Pertama, pengisian instrumen penelitian, baik online maupun offline. Online biasanya untuk teman-teman yang memiliki akses ke komputer atau bekerja sering di depan komputer, kita kirimkan melalui email atau kita blok langsung layar komputernya gitu menggunakan sistem. Begitu orang masuk, mereka login ke dalam sistem, mereka nggak bisa masuk sebelum mereka mengisi survei yang kita minta. Nah, cuma syaratnya kalau misalkan kita mau mengeblok komputer orang, surveinya jangan banyak-banyak gitu. Biar orang nggak gemes juga gitu ya. Ini mau kerja kok sistemnya diblok. Nah, kemudian cara lain adalah dengan mengirimkan kuesioner melalui email atau kita datangi langsung. Yang kedua, pemeriksaan fisik dan wawancara terhadap pekerja. Ini kita lakukan di on-site klinik. Di sana kita ada perawat dan dokter, apoteker dan sebagainya. Kemudian observasi lapangan, field observation, itu kita melakukan kunjungan ke lapangan secara langsung, melihat dan mengevaluasi kondisi di lapangan. Yang keempat adalah analisa dokumen proses. Ini yang biasa disebut sebagai proses safety atau hazard identification. Alat-alat desain peralatan kerja ini kita bisa analisa berdasarkan desain yang ada di atas kertas. Kalau desainnya seperti ini, kira-kira bahayanya apa? Ada potensi dia meledak atau tidak? Ada potensi pencemaran terhadap lingkungan atau tidak? Ada potensi terhadap rilisnya gas beracun atau tidak? Jadi kita melakukan analisa dokumen proses, itu yang sering kita sebut sebagai proses safety. Lanjut.
Itu ada gambar di sebelah bawah itu pekerja melakukan pemeriksaan equipment yang di sana terdapat berapa ya? 8 buah sumber radioaktif. Itu adalah di puncak CCR Plant, yaitu sebuah plant yang berfungsi sebagai platforming dan evaluasi terhadap katalis kejenuhan katalis. Jadi untuk mengevaluasinya kita menggunakan satu buah kolom besar, satu buah bangunan yang bentuknya seperti termos raksasa. Seperti termos raksasa, di situ kita isi katalis, dan untuk memeriksa kejenuhan katalisnya kita menggunakan bahan radioaktif. Bahan tersebut sudah digunakan sejak 1982 dan kemungkinan masih akan bertahan sampai 30 tahun lagi dari sekarang. Jadi untuk mencegah agar pekerja yang ada di daerah situ terkena bahaya radiasi secara tidak sengaja, maka kita pantau selalu kebocorannya, kondisinya setiap bulan. Dan untuk itu pekerja harus dilengkapi dengan pakaian khusus dan satu buah alat lagi, namanya TLD badge, thermoluminescency dosimeter. Nah, agak susah nyebutinnya. Ini adalah alat wajib yang harus diterapkan, yang harus dipakai oleh seluruh pekerja yang bekerja di area yang mengandung radiasi. Siapa yang mewajibkan? Hal ini diwajibkan oleh Bapeten sesuai dengan instruksinya. Jadi semua pekerja radiasi harus memakai alat pemantauan namanya TLD badge. Lanjut, Pak. Slide berikutnya. Oke. Resiko terjadinya penyakit yaitu hipertermi. Nah, ini salah satu diagnosa yang kita tegakkan di dalam area kerja kita di kilang. Karena kembali lagi tadi, untuk HSSE, occupational health, ini kita berfokus ke dalam kilang, sedangkan medical, on-site klinik itu berfokus di luar kilang dan lebih kepada kuratif. Ini diagnosanya. Gambar sebelah kanan adalah equipment besar, itu adalah orang bilang kolom bagong. Sebenarnya bukan kolom bagong namanya, kolom untuk menangkap minyak yang sudah digaskan, gitu, yang sudah dimasak. Istilahnya kadang orang menyebutnya sebagai dimasak karena minyak itu dipanaskan sampai suhu efektif dia untuk menguap, yaitu sekitar 389 derajat Celcius. Lalu dialirkan menggunakan pipa ke dalam kolom. Nah, itu yang besar seperti termos itu namanya kolom. Cuma kalau yang tadi diperiksa itu mengandung katalis namanya platforming, kalau ini untuk menangkap minyak-minyak dengan fraksi ringan, begitu. Ini yang mana plan tersebut itu harus dilakukan perbaikan sesuai dengan jadwalnya. Karena kalau tidak dilakukan perbaikan, maka akan terjadi penurunan kualitas produksi atau kualitas bahan yang dihasilkan. Sehingga setiap berapa tahun sekali, kita pasti akan melakukan namanya turnaround, itu shutdown plant, shutdown pabrik. Lalu di situ dalam waktu singkat-singkatnya sesuai ukuran, misalkan butuh waktu 20 hari kerja atau 30 hari kerja, pabrik sudah harus nyala kembali, karena kalau tidak nanti akan mempengaruhi ketahanan energi nasional. Lalu bagaimana setelah diagnosanya muncul? Nah, ini bahaya kesehatannya, ada terpapar lingkungan panas karena kita bekerja siang hari, tapi entah kenapa kalau kita shutdown plant, kita shutdown pabrik kita matikan burner kita, itu justru hujan nggak turun-turun. Saya juga heran. Setiap kita mau shutdown plant, hujan nggak turun-turun. Padahal berharap 3 hari sekali turun hujan biar nggak panasnya terlalu menyengat. Yang kedua, ketidaksesuaian dengan pakaian atau suhu lingkungan. Pakaian dengan suhu lingkungan. Di dalam kilang, kita harus bekerja menggunakan coverall atau menggunakan work pack. Dan di ruang terbuka,
yang suhunya pernah mencapai 35 derajat Celcius. Karena nggak hujan-hujan itu selama 1 bulan, panasnya kenceng terus, digas terus ini. Makanya dikasih wearpack yang tebal dengan suhu lingkungan yang panas, ini menambah hazard bagi para pekerja. Aktivitas berlebihan pada saat shutdown plan, kita semua melakukan aktivitas yang berat, angkat-angkut, kemudian masuk ke dalam kolom, masuk ke dalam ruang terbatas tadi, peningkatan laju metabolisme karena aktivitas yang berlebihan tersebut, kemudian luaran utama dari buku yang tadi dijelaskan, buku apa namanya? Standar luaran ya, SLKI bukunya. Karena dulu saya taunya Nick Knock soalnya, jadi sekarang ada buku baru namanya SLKI yang ternyata sudah diterjemahkan, ini bagus sekali. Jadi orang kalau pusing-pusing atau nggak tahu gitu, apa yang harus dilakukan sebagai perawat kesehatan kerja, saya mau ngapain nih gitu. Buka aja buku SLKI ini. Buku diagnosa, buku luaran, dan buku intervensi. Di situ sudah dijelaskan, tapi memang nanti perlu sering-sering diajarkan bagaimana cara membuka bukunya, cara membacanya, biar nggak tersasar gitu. Kita kembali lagi, luaran utamanya termoregulasi, kemudian luaran tambahannya status cairan, status nutrisi, dan status kenyamanan. Intervensi yang kita lakukan, kebetulan ini baru kemarin, sekitar pada bulan awal Mei sampai dengan akhir April sampai dengan akhir Mei. Ini baru selesai kita lakukan. Intervensinya pertama kita lakukan edukasi aktivitas dan istirahat. Penting kita membatasi orang untuk tidak bekerja terus-menerus. Walaupun kerjanya dikejar target, walaupun kerjanya dibatasi oleh waktu berapa hari kerja, tapi orang tetap harus diistirahatkan. Jangan mentang-mentang dikejar target, kerjanya borongan, mereka kerja sampai 18 jam, 20 jam, itu kita tidak izinkan. Kemudian edukasi dehidrasi, kita lakukan broadcast, kita lakukan penyiaran menggunakan loudspeaker, kita lakukan broadcasting melalui email, kita lakukan penyiaran melalui screen ada sejenis apa ya, iklan-iklan kalau di Jakarta itu di depan mall-mall yang besar, di lampu-lampu merah. Nah, kebetulan di Kilang juga ada TV besar seperti itu. Itu di tempat-tempat strategis kita lakukan penyiaran. Kemudian kita lakukan pemantauan suhu lingkungan dan cuaca. Suhu lingkungannya lingkungan apa? Lingkungan terbuka, cuaca alamnya kita pantau. Kemudian lingkungan kerja, misalkan ruang terbatas, kerjanya di ruang tapi di dalam ruang terbatas, seperti tadi di dalam kolom, di dalam vessel, di dalam pressure, di dalam boiler, di dalam tangki besar maupun boiler di power plant. Itu semua kita pantau suhunya, baik suhu permukaan maupun suhu ruang. Suhu permukaan kita menggunakan termogan seperti ukur suhu di kepala orang gitu ya, suhu kokpit, atau menggunakan alat pengukur suhu ruang. Jadi beda nih antara suhu permukaan dengan suhu ruangan. Dua-duanya kita ukur. Dan terakhir suhu pengukuran cuaca. Nah, pengukuran cuaca ini termasuk juga tekanan angin karena kita bekerja di ruang terbatas dan ketinggian. Kalau tekanan anginnya, kecepatan angin terlalu tinggi sampai dengan 24 km per jam, biasanya pekerjaan di ketinggian kita hentikan. Kemudian 3 menit manajemen lagi. nutrisi dan cairan. 3 menit lagi. Bagaimana, Pak? Oh, oke, baik. Sedikit lagi selesai. Manajemen nutrisi dan cairan. Ini kita berikan mereka galon air minum, Iglo, 1 galon itu kurang lebih ada 20 liter. Kita berikan di titik-titik tertentu, ada banyak titik yang itu tempat berkumpulnya orang. Kemudian kita berikan juga sebagai nutrisi tambahan supaya tidak kekurangan glukosa, kita beri permen. Kemudian manajemen eliminasi, kita pasang urinoir dan kita pasang toilet di tempat kerja. Ketika kita datangkan 1.000 orang dalam waktu seketika, maka kebutuhan itu menjadi wajib gitu. Apalagi orang banyak minum, banyak keringat, pasti juga
banyak pengeluarannya untuk urin dan fekal. Kemudian pemantauan tanda-tanda vital dan resiko jatuh. Jadi ini kita pantau setiap hari sebelum orang masuk ke dalam area kantor atau area kilang. Jadi wajib dilakukan pengukuran tanda-tanda vital dan resiko jatuh. Lanjut Pak. Slide berikutnya. Oke. Ini informasi ini ya sebagian tadi sudah kita jelaskan implementasi yang kita gunakan. Kita siapkan tenda istirahat itu kebetulan tendanya belum dipasang palet ya. Kita pasang palet dan kita pasang karpet, terus sebagian tenda kita pasang AC portable, sebagian lagi menggunakan kipas angin dan sebagian lagi menggunakan ventilasi alami, ventilasi natural. Jadi tenda istirahat itu khusus untuk pekerja-pekerja di area turnaround. Kalau pekerja kantoran yang mereka istirahatnya di kantor seperti biasa. Kita juga pasang musola, tenda musola kita siapkan juga, dan tenda istirahat bagi pekerja yang begitu ditensi, begitu diukur tanda-tanda vitalnya, dia nggak lolos. Makanya siapa tahu kurang istirahat, kita istirahatkan dulu 15 menit sampai setengah jam di tenda tersebut, nanti dicek lagi tensinya, nadinya, saturasi oksigennya, suhunya, dan pernapasannya. Setelah orang tersebut lolos, cek tersebut, tanda-tanda vital tersebut, maka dia diizinkan masuk. Yang terakhir adalah cek rombek, cek keseimbangan. Pengetesan keseimbangan ini wajib bagi orang-orang yang bekerja di area kritikal, di ketinggian, ruang terbatas, confined space, menggunakan alat berat, kren, bulldozer dan sebagainya. Kemudian bekerja sebagai draper, bekerja sebagai penyelam, dan bekerja sebagai security dan bekerja sebagai firefighter. Ini wajib melakukan tes rombek, tes keseimbangan. Ini juga berfungsi walaupun tes keseimbangan ini bukan tes untuk digunakan melihat seseorang ini sedang kelelahan atau tidak, tapi umumnya orang yang sedang kelelahan juga tidak lulus di tes rombek ini gitu, tes keseimbangan ini. Jadi selain untuk melihat tes keseimbangan orang bisa bekerja di ketinggian dan ruang terbatas atau tidak, tes keseimbangan rombek ini dan walking test berguna untuk melihat apakah seseorang ini sedang kelelahan, masih bisa bekerja atau tidak. Lanjut. Slide berikutnya. Ini pemeriksaan tanda vital tubuh tadi sudah kita jelaskan. Yang sebelah gambar paling kiri bawah ini adalah pemeriksaan rombek dan walking. Jadi orang diminta merapatkan kedua kakinya dalam satu garis, lalu tangannya dirapatkan ke pusat tubuh. Tidak harus di depan dada sebenarnya, tapi boleh juga di samping. Tapi kadang-kadang kalau tangannya di samping itu orang suka mencari-cari agar menyeimbangkan tubuhnya. Kemudian setelah kakinya rapat, tumit ketemu jari, tangannya di pusat tubuh, matanya disuruh menutup. Kalau orang dengan gangguan keseimbangan pasti jatuh, Pak. Kalau gangguan keseimbangannya masih sedikit aja dia goyang-goyang seperti ketiup angin gitu. Kalau tidak percaya nanti silahkan dicoba masing-masing. Rapatkan kaki dalam satu baris, kaki kanan tumit bertemu dengan jari-jari di kaki kiri, lalu tangan di depan dada atau ditempelkan di samping paha, kemudian tutup mata. Kalau Bapak mengalami, Bapak Ibu ada masalah gangguan keseimbangan, itu kemungkinan besar pasti jatuh. Ini juga kita gunakan setiap hari untuk seluruh pekerja. Samping yang tengah ini pengukuran vital sign, termasuk saturasi oksigen. Di kanan itu pengukuran suhu tubuh. Lanjut. Jadi untuk pekerja-pekerja yang tidak lolos pengukuran tersebut, mereka tidak diizinkan dan ID badge-nya itu ditahan di security. Jadi dia boleh masuk satu hari berikutnya dengan membawa surat keterangan sehat dari dokter.
Lalu intervensi lain yang kita gunakan adalah pemeriksaan tadi sebelumnya Pak. Ini pemberian training sebelum bekerja, safety talk dan OH talk setiap hari, kemudian pemasangan sign, spanduk dan baliho, penyediaan sarana transportasi untuk para pekerja, dan yang terakhir adalah MCU. MCU ini ada dua, MCU tahunan dan MCU prakerja. Untuk TA, khusus tadi konteksnya kita bicara masalah turnaround, shutdown plan, kita lakukan MCU prakerja. Nah, sebelah kanan atas itu ada MCU prakerjanya. Kalau lolos dia ada tandanya, kalau tidak lolos pun ada tandanya. Di bawah kita melakukan safety talk, OH talk, briefing setiap pagi sebelum melakukan pekerjaan. Di tengah kita menyiapkan kendaraan bekerja, kita inspeksi bersama, kita sewa dari berbagai macam institusi, Pak. Karena nggak semua kita bisa menyediakan, sehingga kita sewa alat transportasi. Yang terakhir, sebelah paling kanan, ini pemasangan spanduk-spanduk, baliho, maupun sign-sign terhadap masalah-masalah HSE. Lanjut. Itu diagnosa, tadi yang pertama kita bahas ini diagnosa kelompok ya. Gimana diagnosa personalnya? Nah, diagnosa personalnya ini lebih banyak dikelola oleh teman-teman perawat di onsite klinik dan teman-teman dokter di klinik. Kurang lebih masalah yang kita temukan ya ini top 10 disease pada tahun 2019. Karena kita lebih berfokus hari ini masalah kesehatan kerja di kilang atau di perusahaan oil and gas, saya rasa untuk diagnosa perorangan sudah banyak dibahas oleh teman-teman lain di HMB ataupun di divisi lain, sehingga kita tadi berfokus lebih ke diagnosa kelompok pada pekerja.